Ada 11 pasien yang sudah dinyatakan sembuh dan boleh pulang, sehingga total sembuh adalah 46. Dan ada 9 kematian baru pada 24 jam kemarin, sebanyak 9 orang sehingga menjadi 87 orang. Sehingga posisi sekarang pada tanggal 27 Maret pukul 12 ada 1046 kasus positif akumulatif dan kemudian ada 46 yang sembuh akumulatif dan ada 87 yang meninggal selama ini data akumulatif. Virus corona pada Selasa siang. Pasien perempuan berusia 30 tahun ini dikhawatirkan terjangkit virus corona. Adanya jadi 4 orang. Selain alami batuk dan pilek, pasien juga memiliki riwayat bepergian ke luar negeri. Sebelum Jawa Timur, pasien seorang warga negara Tiongkok masih menjalani skala dipastikan terjangkit virus corona. Namun proses penanganan dilakukan di Surabaya. Petugas melakukan pantauan cek dokter langsung hingga pasien isi guru bahasa Mandarin yang dikhawatirkan suspek virus corona tersebut. Nyatanya masih menjadi juga terlihat dalam pelaksanaan penyelenggara. Pelaksanaan ini ternyata juga Cirawan Bogor beberapa hari terakhir bagi masyarakat banyak yang Oke, kembali bersama kita di channel YNY bersama saya Yogi dan saya Yusuf yang kalian tunggu-tunggu pastinya video kita berdua. Oh, tak tunggu-tunggu saya. Oke, kita tadi sebelumnya ada cuplikan tentang corona. Iya. Sekarang Indonesia lagi cobaannya. Iya, nggak cuma Indonesia, itu juga untuk semua bangsa. Pandemi itu berarti beberapa negara itu di. Ya, udah banyak terjangkit lah Wabah ya. Ya, untuk sekarang kita mungkin bakal mengedukasi kalian tentang apa itu corona dan cara pencegahannya serta mungkin penularannya juga dikasih penjelasan. Mungkin kalau pencegahannya kita masih ada sambungan-sambungan yang kayak karena ini ya di channel kita ini kan tentang kuliner. Jadi jelaskan atau apa ya, mengasih pengetahuan tentang makanan dan minuman yang bisa menambah menambahkan imunitas tubuh kita dan minuman maksudnya untuk menjaga dari virus corona. Ya udah, jadi kita bakalan ngasih tahu kalian apa nih pengertian corona sendiri seperti apa gitu, gimana? Virus corona itu kalau dari menurutku sendiri ya Ki ya, virus corona itu pada dasarnya sih itu menyerang bagian pernapasan paru-paru. Virus di pernapasan gitu ya maksudnya? Ya, menyerang. Gejalanya hampir seperti apa sih itu? Pneumonia. Oke teman-teman. Jadi ini infeksi virus corona itu ya, mengalami kayak gejala flu, gejala flu, seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, sampai panas gitu ya, ada demam tinggi gitu ya, batuk berdahak, sampai sesak nafas gitu, yang paling dikhawatirkan ya pastinya sampai sesak nafas itu. Iya, tadi ada yang nyari. Tapi menurut aku sih pasien yang sudah sembuh dari corona mungkin bakalan rusak juga paru-parunya. Belum tahu juga itu sih. Tapi nggak tahu sih paru-paru bisa disembuhin lagi nggak sih kalau yang paru-paru rusak, katanya kan sempat merusak bagian paru-paru juga. Kurang tahu juga kita. Ya mungkin ya. Kalau ada yang ingin menambahkan ya bisa tulis di kolom komentar. Jadi gimana nih Mas Yogi untuk corona kan seperti itu ya kan? Iya, kurang lebihnya yang kita sampaikan tadi ya kurang lengkap ya, nanti bisa lebih teman-teman bisa searching dari sumbernya. Virus corona kayak gimana, cara mengatasi penanganan pertamanya sebelum ke rumah sakit juga ada gitu. Di situ ada lengkap semua, terus juga dari kementerian itu yang kesehatan dari jubirnya juga mengasih
ada nomor call center untuk wabah ini, jadi bisa tanya di situ, bisa ya banyaknya di situ pokoknya. Kita merasakan apa kok kayaknya kita takut kalau kita kena, bisa tanya, bisa langsung aja call center. Ya pokoknya itu. Dan untung aja Gi, aku nggak sempat ke Semarang ya. Oh iya, Semarang. Ini kemarin tuh katanya saya bilang kan mau ke Semarang ini kan, udah di Semarang, membuat konten di sana, ternyata baru dapat satu video, wabah ini udah ngeri juga di sana. Jadi saya ada acara di sana, kerjaan di sana, disuruh pulang ke balik ke kota masing-masing. Jadi ya nggak bisa nerusin konten di Semarang, mungkin lain waktu kalau udah ini normal kita pastinya itu kita berdoa segera selesai lah nih wabah ini. Kasihan lah untuk yang lain juga kan, pasti banyak dampak yang dirugikan lah juga. Dampaknya itu nggak cuma kesehatan, ternyata juga di perekonomian kita juga, yang teman-teman saudara-saudara kita yang kalau pegawai oke lah ya gitu. Maksudnya yang kita wira swasta, yang memiliki usaha UKM ya kan, dan efeknya ngeri juga. Ngeri saat ini. Ya udah, untuk sekarang kita mungkin bakalan memberitahu gimana sih cara mencegah, lebih tepatnya bukan mencegah sih, meningkatkan daya imunitas kita dari serangan, atau bukan serangan sih, ibarat kata penularan virus corona ya. Jadi kita kan sebagai manusia ini kan juga punya imun. Saat imun turun naik, nah itu bagaimana caranya kita menjaga imun kita? Ya, biar tetap kondisi fit dan healthy ya pastinya ya. Dan teman-teman ya, corona atau yang bisa disebut COVID-19 ini kan dia menyerang orang-orang yang imunitasnya ada di bawah, sudah low banget. Jadi kayak seperti orang tua di atas umur 50, terus anak kecil, itu gampang banget, masih rentan lah, gampang banget terkena virus tersebut. Kalau orang masih remaja gitu, karena dia daya tahan tubuhnya kuat ya, masih kuat. Anak-anak remaja biasanya masih kuat. Dengar-dengar juga ada loh, kita terserang tapi nggak ada gejala, itu yang paling bahaya. Jadi nggak tahu. Kita nggak tahu ya, ibaratnya kan kita sehat-sehat aja, tapi kita malah bisa menularkan kepada orang-orang sekitar. Nah itu juga, makanya ini gimana ya? Ya pokoknya tetap untuk kita semua dan teman-teman yang nonton, tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihannya ya, pola hidup yang sehat. Ya pokoknya dijaga semua lah. Kalau makan makanan ya 4 sehat 5 sempurna ya artinya. Ya udah nih, langsung aja, makanan apa sih yang bisa membuat daya imun kita tuh menambah gitu ibaratnya. Di makanan dan minuman untuk menangkal corona ini bukan ya kita untuk menambah ion lagi, imun itu makanan-makanan yang bergizi kayak sayur-sayuran, buah-buahan. Ya seperti itu. Kita harus diperbanyak. Dan daging tanpa lemak. Ngaruh ya? Hah? Ngaruh. Aku sempet search ya kan, makanan-makanan apa yang menunjang daya imunitas. Nah, lemak itu kan emang ya kalau kita konsumsi banyak juga kan nggak baik. Ya jadi tanpa lemak. Ya mungkin di bagian daging mananya yang tanpa lemak pasti ada ya kan. Itu dan kalau makanan mungkin itu aja ya, mungkin sayur-sayur, buah-buahan. Jadi makanan-makanan bergizi tinggi itu juga bisa menambah imun tubuh. Kalau bisa makanannya tuh pas lagi anget-angetnya. Mantap. mantap ya. Jadi itu juga ini tuh Indonesia juga punya kelebihan gitu.
Karena banyak minuman tradisional itu yang bisa menangkap virus juga, jadi menambah daya tahan tubuh. Minum-minumannya Minum tradisional Indonesia punya ya putih. orang tua. Ya. Amin. Selain kita jaga kebersihan, selain kita makan yang bergizi, kita juga bisa minum minuman tradisional Indonesia ini. Gitu. Saya semacam satu, aku tahu tuh kalau yang tradisional sering aku minum waktu kecil tuh temulawak. Itu juga termasuk juga nggak sih? Iya, ya masuk juga. Itu temulawak itu Komposisinya apa ya kira-kira Iki ya? Lu tau nggak? kalau jamunya temulawak itu ada ini apa? Apa? Apa namanya? Kayak jahe itu apa? Jahe temulawak itu apa namanya? Ya temulawak yang minuman. Enggak, bukan. Ininya rempah ya. Rempah-rempahnya Rempah temulawak ada. Tapi untuk dibuat jamunya itu temulawak itu biasanya dicampur dengan asam, terus kencur, jinten, kayak gitulah, dikasih gula aren, tinggal bisa searching Ya, carilah komposisinya gampang sih. buat jamunya temulawak. Itu kalau dulu masih kecil itu temulawak itu untuk menambah nafsu makan kalau nggak salah ya. Iya, nambah nafsu makan. Apalagi itu kalau bisa sih ya. Kalau susah bikin temulawak bisa pakai ini jahe hangat. Jahe, iya jahe ya. Jahe ini juga kemarin saya pernah dengar Pak Presiden juga itu bilang jahe merah itu bagus juga loh. Apa aja? Jahe merah. Jahe merah. Iya. Jadi Aku dibuat baru tahu loh, minuman. jahe merah itu ada warna merah gitu. Setahu aku jahe aja gitu, nggak ada warna. Kalau jahe yang biasa itu kan kuning tuh. Kuning. Kalau jahe merah itu ya merah. Jadi dibuat minum itu, maksudnya udah dibuat minuman warnanya merah. Oh, warnanya merah. Tapi juga belum pernah rasain juga sih. Wah, pasti enak tuh. Tapi nyarinya kalau sekarang susah. Udah mahal kali ya? Mahal. Oh, berarti jahe sama jahe merah itu lebih mahal jahe merah. Jahe merah. Tapi efek ini ya. Kalau untuk efek positifnya positifnya nggak tahu juga ya, maksudnya kayak apa kalau dengar itu kayak gitu. Terus coba empon. Jadi aku pernah dengar empon itu minuman tradisional Indonesia juga yang bisa menambah daya imun dan bisa ya ibarat kata kalau kalian sakit diare bisa minum empon juga. Apa? Kalau Diare. iya, kalau orang yang lagi diare. Itu kalau itu buat hangat tubuh juga. Iya, benar. Ya pastinya kita mencari untuk meningkatkan daya imunitas gitu loh. Jadi ya untuk teman-teman tetap harus sehat. Kadang juga kalau gimana ya, kita melihat yang sedikit sakit nih sekarang ini tuh udah kayak gimana ya, parno dikit gitu kan. Iya, yang penting kita juga untuk psikis itu juga ngaruh juga loh. Kita jangan sampai down karena ini wabah ini. Kita tetap semangat, tetap menjaga psikis kita tuh jangan sampai parno gitu. Iya, parno. Iya, kita harus waspada, tapi jangan takut gitu. Jangan sepelekan, tapi jangan juga kita down. Iya, benar tuh. Ya pokoknya sih itu aja. Dan untuk apa nih, kira-kira ada yang mau ditambahin lagi nggak, Di? Mungkin ini karena kita cuman menjelaskan edukasi macam-macam makanan dan minuman tradisional yang bisa diminum. Besok ada lah yang buatin. Nanti ada orang rumah yang buatin. Oh, siap. Nanti kita coba nyari apa ya yang kira-kiranya minuman tradisional itu enak diminum. Kalau aku sih jahe hangat kayak gini nih. Ini udah nggak hangat lagi sih, tapi masih bisa diminum. Mau jahe, mau panas, mau dingin, ya paling enak sih panas, hangat gitu kan. Walaupun udah dingin, jahe itu diminum hangat. Iya, masih hangat. Ini kira-kira jahe apa ya?
Jahit biasa, warnanya kuning. Tapi kok pedes ya? Kasih cabai kali ya? Masih pedesan suaramu. Masih pedes suaramu. Omongan pedes. Oke. Next video kita akan mencoba tradisional minuman yang Mantap dan yang hangat-hangat pokoknya untuk sekarang ini karena Indonesia lagi situasi seperti ini, kita bakalan ngasih minuman atau makanan yang sehat, healthy lah untuk meningkatkan daya imunitas. Mohon maaf juga kalau kita nggak bisa terlalu update video karena terbatasan kita. Iya. Kondisi Iya kayak seperti gini ya, kayak gini. Kita terbatas untuk bertemu juga, Tapi mau buat video juga. enggak, tapi kamu tahu nggak? Kayaknya sih kemungkinan paling parah bakalan ada status lockdown ya mungkin ya. Ya moga-moga cepat selesai lah. Kita berdoa bareng-bareng semua warga Indonesia, teman-teman yang nonton video ini, kita berdoa semoga cepat kelar lah, selesai normal kembali ini ya. Dan tetap jaga kebersihan yang pasti itu. Kalau kalian udah pulang dari rumah langsung lah cuci tangan atau cuci kaki. Kalau bisa jangan, ibarat kata jangan keseringan langsung megang wajah. Apa ya ibarat kata kita kalau keluar itu kadang-kadang suka apa gitu pegang wajah gitu ya, jangan pegang wajah. ada hikmahnya juga. Kita ada ini hikmahnya itu kita selalu bersih. Hikmahnya seperti itu, tapi tetap di hati itu sampai kita sholat jamaah di masjid aja Udah ini aja sholat Jumat aja dari kemarin aja udah nggak ada. Bukan nggak ada, Langsung nggak diadain. nggak diadain. Nggak diadain di masjid-masjid itu Nggak udah. ada dateng lah. Ya udah mau tanda-tanda sih ya. Ya semoga ini sudah Jadi religi. cepat selesai. Iya, jadi wabah ini. udah selesai wabahnya. Ya itu aja sih teman-teman. Jangan lupa kasih tombol like, Subscribe. serta komen yang ada di bawah. Tonton juga ya. Iya, tonton lah sampai selesai. Kasihan kita. Di-share, tolong di-share teman-teman. Di-share ke teman-teman. Iya. Kita tonton video ini. Iya, jangan lupa yang baru nonton juga bantu share juga ke teman-teman yang lain karena kita ini udah kembali lagi udah berapa minggu ya? 1 abad. 2 bulan kita nggak ketemu. 2 bulan nggak ketemu. Ketemu lagi kayak gini. Iya, wabah kayak gini. Sebenarnya mau review makan keluar, takut keluar. Itu aja sih teman-teman. Ya udah ya, untuk sekarang ya cukup seperti ini videonya. Jika ada tambahan masukan-masukan, Bang ini kayaknya kurang deh Bang, coba ini tambah makanan ini loh Bang, ini juga iya ini nambah imunitas atau minuman ini. Dari nggak apa kalian ditambahin ke kolom komentar aja untuk kurang kita apa. Mau review untuk makanan-makanan yang menambah imunitas. Imunitas Ya. kita. Jadi kalian selain kita bisa mengedukasi kepada kalian juga bisa mengedukasi lewat YouTube di video atau channel kita itu lewat komentar. Jadi teman-teman yang baca komentar kalian itu bisa, oh iya ini dong minum ini. Kalau kalian punya temulawak merek apa bisa di-endorse sini. Oke, Kita terima endorsean kok kita miskin. jangan lupa kita. See you next time. Video berikutnya. Tetap di YNY dan saksikan video-video kami yang sebelum-sebelumnya juga. Itu aja sih dari gua. Tetap semangat, jangan down. Oke. Tidak siap. Tetap di rumah saja, jangan kemana-mana. Itu aja sih. Biasanya hashtagnya Di rumah aja, di rumah aja. Hashtagnya di rumah Di aja. rumah aja. Jadi video ini apa hashtagnya? Di rumah aja. Sama kalau mau keluar jemput aja.